Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khoirunisa Hidjah Masturoh dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas kembali materi-materi yang telah disampaikan oleh Bapak Karyadi SPDMM selaku dosen pengampu mata kuliah Emotional Intelligence. Pembahasan yang pertama yaitu tentang materi konsep dasar kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional atau emotional quotient EQ adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya sendiri serta emosi orang yang ada di sekitarnya. Menurut Howard Gardner, terdapat 4 pokok utama kecerdasan emosional. Yang pertama, mampu menyadari dan mengelola emosi dirinya sendiri. Yang kedua, memiliki kepekaan terhadap emosi orang lain. Yang ketiga, mampu merespon dan bernegosiasi dengan orang lain secara emosional. Dan yang terakhir, dapat menggunakan emosi sebagai latihan untuk memotivasi diri. Hasil penelitian Daniel Goleman menyimpulkan kecerdasan emosi EQ menentukan 80% pencapaian kinerja individu dan organisasi. Sedangkan kecerdasan intelektual atau kecerdasan pikiran IQ hanya 20% saja menentukan kinerjanya. Pembahasan yang kedua yaitu tentang perangkat diri. Fungsi-fungsi perangkat diri. Perangkat diri fisik atau zahir yang meliputi tangan, kaki, kepala, badan, dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai wadah atau media bagi perangkat diri yang bersifat non-fisik seperti pikiran, emosi, dan lain sebagainya. Fungsi kesadaran diri. Kesadaran dimaksud suatu rangkaian keadaan di mana orang mampu melakukan reaksi terhadap informasi rangsang yang berasal dari daerah sekitarnya. Dan orang yang bersangkutan harus mampu menghadirkan dirinya dan mengadakan seleksi terhadap informasi rangsang yang masuk ke dalam dirinya. Orang hidup pasti sadar atau memiliki kesadaran, dan kesadaran ini secara sederhana dapat diartikan sebagai bangun dari tidurnya dan mampu bereaksi terhadap lingkungannya. Orang yang sadar atau conscious akan hidupnya tentu harus berusaha bagaimana mempertahankan dan memenuhi kebutuhan hidup, biofisiologi, dan psikologinya. Fungsi perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan atau peristiwa kejiwaan yang dialami manusia, baik senang atau tidak senang, dalam hubungan dengan luar dirinya. Perasaan lebih erat hubungannya dengan pribadi seseorang yang berhubungan pula dengan gejala-gejala jiwa yang lainnya. Oleh sebab itu, tanggapan perasaan seseorang terhadap sesuatu tidak sama dengan tanggapan perasaan orang lain terhadap hal yang sama. Selanjutnya yaitu gejala perasaan tergantung kepada yang pertama, kondisi jasmaninya. Yang kedua,
Pembawaannya. Biasanya ada orang yang pembawaannya berperasaan halus. Yang ketiga, ada juga orang yang sebaliknya yang cenderung perasaannya kurang peka. Dan perasaan seseorang berkembang sejak ia mengalami sesuatu kondisi yang dapat mempengaruhi perasaan, dapat memberikan orak dalam perkembangan perasaan. Perasaan, selain tergantung pada stimulus yang datang dari luar, juga tergantung pada kondisi jasmani yang bersangkutan, kondisi dasar individu, dan kondisi individu pada suatu waktu atau kondisi temporer seseorang. Yang selanjutnya yaitu tanggapan-tanggapan tubuh terhadap perasaan dapat berwujud mimik, gerak raut muka, pantomimik, gerakan-gerakan anggota badan bagi orang bisu tuli. Yang ketiga, gejala pada tubuh seperti denyut jantung yang bertambah cepat dari biasanya dan macam-macam ungkapan perasaan. Max Scheler mengajukan pendapat bahwa ada 4 macam tingkatan dalam perasaan, yaitu perasaan tingkat sensoris, yang kedua perasaan yang bergantung kepada keadaan jasmani, yang ketiga perasaan kejiwaan, dan terakhir perasaan kepribadian. Constant memberikan klasifikasi perasaan, yaitu perasaan keinderaan dan perasaan kejiwaan. Dalam perasaan kejiwaan dapat dibedakan atas perasaan intelektual, perasaan kesusilaan, perasaan keindahan, perasaan kemasyarakatan, perasaan harga diri, dan yang terakhir yaitu perasaan ketuhanan. Fungsi pikiran. Pikiran manusia terbagi menjadi 3 pikiran. Yang pertama, pikiran sadar memiliki fungsi menerima informasi yang masuk pertama kali dari kelima panca indera kita, yaitu penglihatan, penciuman, perabaan, dan pendengaran. Yang kedua yaitu pikiran bawah sadar, memiliki fungsi kebalikan dari pikiran sadar, bahwa pikiran bawah sadar ini tidak bisa menganalisa informasi yang masuk dalam pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga yaitu pikiran tidak sadar, memiliki fungsi mengontrol semua organ tubuh manusia yang digerakkan dari perintah pikiran bawah sadar. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang fungsi emosi. Emosi adalah pembangkit energi atau energizer. Yang kedua, emosi adalah pembawa informasi, yaitu messenger. Yang ketiga, pembawa pesan dalam komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Yang selanjutnya, emosi berfungsi sebagai perjuangan untuk bertahan hidup atau survival. Dan yang terakhir, emosi sebagai penguat pesan dan informasi. Emosi sebagai penyeimbang hidup, balancer. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.